Oke, masih dengan Muhammad Mahfud Sirekso, reporter Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia, bersama dengan keluarga tercinta dari Kebumian, Kebumen, dan juga ada Bude Eko dari Ngadirejo Temanggung. Kalau saya dan keluarga dan Mas Faiz dari Kali Putih Pendowo Harjo, Sewon Bantul, di mana di sana ada satu keraton ya sebagai penanda peradaban yang sangat maju Nuswantara dari zaman Mataram kuno atau Mataram Purwa atau versi arkeolog Mataram Hindu, yakni Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat atau Mataram Islam. Dan sekarang kita konteks sampai di Batu Pandang Ratapan Angin. Ini di daerah masuknya dusun apa ya Mas? Jojogan ya. Sini. Masuknya Desa Jojogan. Masuknya Desa Jojogan, kecamatannya berarti Dieng. Kecamatannya Kejajar ya, tapi terkenal Dieng. Oke, kita mau wawancara dengan Pak D. Sugeng Assamsi atau kakak saya nomor 2, karena beliau yang pernah sampai di sini 2015 jalan kaki dari Kebumen, 70 hari jalan kaki, dan di sini mujahadah ketika Batu Pandang Ratapan Angin baru berapa hari dibuka ya? Baru 1 minggu. Baru 1 minggu dan masih sangat seperti hutan belantara ya. Beliaulah saksi hidup. Mari kita akan reportase, kita wawancara dengan beliau, tapi sebelumnya pengantar. Kita tahu peradaban Nuswantara di dalam bangku akademik, bangku SD atau bangku sekolah, SMP, SMA sampai ke kuliah adalah sejarah mainstream. Tapi sekarang kita coba menjelaskan sejarah peradaban secara yang anti mainstream. Nanti kita bahasanya integrasi, interkoneksi ya. Apakah nanti bicara dari sisi religion, mungkin ada agama gitu ya, dari perspektif kitab suci, atau kemudian nanti saya tahu ke sainsnya, arkeologinya, geologinya, komparasi mitologinya, paleontologi dan lain-lain, ataupun ke filosofi ataupun agama, konteks agama, budaya teknologi. Tapi intinya di dalam bukunya mantan Bupati Wonosobo, Gus Cholik Arif, beliau dengan saya lupa yang penulis satunya, wartawan sangat senior, menulis 2000 tahun atau 2000 milenium, 2 milenium peradaban Wonosobo atau Dieng, Ardihyang, dengan saloka atau dengan jargon yakni yang namanya Wonosobo, Dieng itu adalah disebut Pingkal Lingganing Buwono yang artinya adalah porosnya dunia. Untuk itu langsung aja kita akan wawancara. Gimana Bapak Sugeng Assamsi atau Pak D. Sugeng Assamsi atau Mas Sugeng ini sebagai saksi ketika ini baru 1 minggu dibuka, dan juga beliau menceritakan area sini sampai berarti 7 tahun sudah sangat ramai, dan setelah corona 2 tahun ini sudah panen kembali. Sampai sekarang gimana kondisinya, plus sedikit beliau menceritakan pengalaman pribadi, pernah jalan kaki dari Kebumen, Yogyakarta, kemudian Purworejo, Magelang, Wonosobo, Dieng, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Batang, Pekalongan, kemudian kembali ke Kebumen jalan kaki. Yang pertama kita tanya, gimana Mas Sugeng, ini asli dari mana? Asli dari Kauman, Kutosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Oke, bisa diceritakan proses awal dulu 2015 bisa sampai lokasi di Batu Pandang Ratapan Angin? Ya, pertama-tama Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya ucapkan, kita harus berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tuhan sangat kasih dan sangat sayangnya sehingga Allah Tuhan kita menciptakan keindahan untuk dinikmati oleh manusia. Makanya pertama kali wabihi nasta'inu ngala umurid dunya waddin, pertama kali kita harus bersyukur atas berkat rahmat Allah kita mendapatkan pertolongan dalam segala urusan. Selanjutnya tidak pernah kita lupakan bahwa salam, berkah, dan rahmatnya Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah pertama kali yang mengenalkan nama Tuhan kita
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Muhammad Rasulullah kita tidak kenal Allah, apalagi asma-asma Allah yang banyak. Ya, oke. Terus gimana proses perjalanan dari Kebumen kok bisa sampai ke lokasi Batu Pandang Ratapan Angin di Jojogan ke Jajar Dieng ini 2015 yang jalan kaki? Silakan. Ya, Singkat. singkat. Ya. Pertama dari Kebumen menyisir lewat jalan raya, lewat jalan-jalan setapak, akhirnya sampai Purworejo. Ya. Dari Purworejo kita langsung menuju ke Jogja. Ya. Dari Jogja kita langsung ke kota Magelang. Dari Magelang kita langsung mendaki naik lewat Mindusari ke Temanggung. Oke. Setelah Temanggung kita melewati namanya Desa Kaloran. Terus kita melewati pipa gas air panas menuju ke perkebunan teh Tambi. Oke. Terus kita turun sampai pertigaan teh Tambi, kita menyusur ke utara, mendaki naik terus, akhirnya sampailah ke Telaga Warna, Telaga Pengilon. Belum langsung ke Batu Pandang? Belum. Oke, monggo lanjut ceritakan. Setelah dari Telaga Warna, Telaga Pengilon, sekitar jam 10 malam, melihat ada bukit. Terus digerakkan untuk menikmati atau melihat, menyaksikan bukit yang tertinggi, yaitu dulu namanya Gardu Pandang Semilir Angin. Oh, jadi sebelum nama Batu Pandang Ratapan Angin, dulu namanya pas awal 2015 Gardu Pandang Semilir Angin. Nah, ini penting, ini histori ya, ini sejarah yang bisa nanti dikembangkan untuk portofolio dari Batu Pandang Ratapan Angin, karena ini sudah mulai semakin mendunia. Jadi Gardu Pandang Semilir Angin. Semilir Oke, Angin. lanjutkan. Dan itu pertama kita bertemu di puncak Gardu Pandang Semilir Angin yang sekarang Ratapan Angin, bertemu sama Pak Sabar, Pak Kliwon, sama Mas Roub. Siapakah Pak Sabar, Pak Kliwon, dan Mas Rouf? Monggo diceritakan. Ya. Warga mana? Kok ketemu di sini dalam rangka mereka apa gitu? Monggo diceritakan. Pak Sabar yang sekarang menjadi koordinator tempat wisata Gardu Pandang Ratapan Angin. Oh, jadi Pak Sabar, kemudian Pak Kliwon, dan Mas Rauf, 3 orang ini adalah sekarang pengelola Batu Pandang Ratapan Angin ya. Iya. Yang mereka bertiga ini adalah semua warga asli sini, warga Jojogan. Warga Jojogan, ya betul. Warga dusun desa Jojogan, Kecamatan Kejajar ya. Iya. Dieng. Oke, lanjut, monggo. Di sini ngapain? Kemudian apa yang dilakukan sehingga setelah 2015 kok bisa 7 tahun sehingga bisa berkembang ramai seperti ini, sempat terhenti corona gitu ya, dan berganti nama. Tahu nggak kenapa dari Gardu Pandang Semilir Angin menjadi Batu Pandang Ratapan Angin? Silakan. Oh iya. Jadi setelah sampai di sini kita pas kebetulan bertemu sama Pak Kliwon, Pak Sabar, dan Mas Rouf. Itu kondisi masih rimbun sekali. Setelah itu belum tahu kalau ini memang menjadi tempat wisata. Jadi bertiga setelah berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, silaturahmi, terus saya memohon kalau diperkenankan mari kita sama-sama istighosah, mujahadah, berdoa bersama. Barangkali nanti akhir zaman, perkembangan selanjutnya ini menjadi tempat yang berkah, yang rame, yang membawa manfaat. Oke, kalau boleh tahu, ini kan berarti Oke, kalau boleh tahu, berarti pada waktu itu Mas Sugeng ketemu, kemudian secara spiritual atau secara batin ya, atau secara istilahnya metafisika ya, bahasa akademiknya gitu ya, atau Jawanya kita DP atau bahasa Islamnya takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dilakukan di sini secara spiritual? Gambaran misalnya tirakat mujahadahnya seperti apa, kemudian doanya seperti apa, biar dijelaskan secara religion ya, secara agama dan spiritual, filosofi juga.
yang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sehingga kok biidznillah tentunya atas izin Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gusti Ngakarya Jagat, tempat ini 7 tahun ya, sekarang 2022 sudah sangat kembali ramai. Dan tadi Mas Rauf bilang selama 7 hari H+1 sampai ke 7 setiap hari pengunjung antara 2000 sampai 2500. Berarti kalau kali 7 kurang lebih 15.000 pengunjung. Wow, luar biasa, dahsyat. Dan setelah H+7 minggu berikutnya, itu tadi informasi dari Mas Rauf, kurang lebih 300 sampai 500. Hari Sabtu Minggu mungkin di atas 500 sampai 1000. Monggo Mas Sugeng ceritakan pendekatan spiritual atau filosofi atau religion apakah pas 2015 bersama Pak Sabar, Pak Rauf, dan juga Pak Kliwon, sehingga semuanya atas izin Tuhan Yang Maha Esa ini jadi rame, makmur, ijo royo-royo, dan tentunya wisatawan juga datang baik domestik ataupun mancanegara. Bule-bule juga suka sekali karena di sini semua adalah instagramable gitu ya, dan sangat bagus untuk diposting media sosial, sehingga harapannya rame tapi tetap lestari, aman, tentram, dan berkah. Silahkan diceritakan. Ya, jadi karena suasana jam 11 malam ini bukan lokasi yang pernah saya singgahi, dan ini memang masih sifatnya hutan. Oke, sebelum lanjut jam 11 malam, ingat nggak harinya apa, Mas Sugeng? Lupa, harinya lupa. Bukan malam Jumat Kliwon? Bukan. Monggo lanjut. Jadi karena aura mistiknya memang luar biasa, memasuki jalan itu memang bulu rambut-rambut itu memang ya berdiri, sehingga di sini saya menggunakan izin untuk masuk dari para leluhur Sigi Dahyang sini itu dengan mantra-mantra dari kalimah bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Oke, sebentar saya konfirmasi. Beliau tadi menyampaikan, menyapa atau minta izin kepada pedangyangan atau yang bau rekso, inilah disebut filosofi, kearifan lokal. Bahasa Islamnya pasti Mas Sugeng sudah uluk salam, menyampaikan assalamualaikum, minta perlindungan pada Allah dan Rasulnya. Tapi konteks kita kawulo Jawi, Jawa, kita tidak lupakan untuk bahasanya permisi, kula nuwun. Ini tidak ada kaitannya dengan yang namanya mistik atau angker, karena kita harus merubah mindset ya, bahwa inilah kearifan lokal, tradisi, local wisdom, bahwa kita tamu di sini ada pohon, ada angin, ada batu, ya mereka juga tentunya semuanya kan itu kan hidup, pohon tentunya juga kemudian berkembang ke atas, bisa jadi ada hewan-hewan dan lain-lain, ada sungai, air, dalam arti kita menyapa. Nah, konteks Jawa ada istilah dayang atau danghyang, padahal di Pakem yang namanya Jawa, Pakem Wayang Purwa, para pedangyangan ini adalah yang menjaga di Karangpadesan wilayah. Ibaratnya kalau sistem pemerintahan kita, setiap desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke negara, bahkan dunia sebenarnya ada yang menjaganya, ada yang bawa rekso, yang rekso bahasanya. Nah, ini konteks kearifan lokal, sehingga kita integrasi, interkoneksi tadi, religion, science, filosofi, ya perspektif agama, ada kitab suci, perspektif keilmuan gitu ya, kita juga ada. Tapi kearifan lokal tadi yang sampaikan Mas Sugeng pakai mantra Jawa itu adalah kidung, dungo-dungo Jawa. Kita lanjutkan, silakan Mas Sugeng. Ya, sekilas karena ini singkat, saya mantranya saya bacakan. Ya. Setan lawas demit lawas, ketemu podo lawase, ojo ganggu gawe anak putune Adam. Ingsun iki putune Adam, podo rukunan bayi-bayi, selaman selumun selamat. Awang-awang ubung-ubung bumi langit durung ana, surga neraka durung ana, lokalam durung ana, witing ana rupane alif. Ingsun iki rupane alif, ngadeg ing tengahing jagat, ngejoh sikil ngejoh bumi ping 3. Oke ya, ini karena pakai bahasa Jawa, nanti timnya Mbak Ayu, Mbak Iin Faiz yang editor nanti akan pakai running text menjelaskan bahasa Indonesianya ya. Tapi tadi mantra Jawa dan ada juga dari mantra dari bahasa Arabnya ya. Karena ini lokal, kalau di dalam perspektif secara dunia akademik ya atau di pendidikan, mungkin sedikit saya tambahkan. Yang beliau sampaikan adalah konteks bagaimana integrasi, interkoneksi antara mikrokosmos
di Jawa disebut jagat alit gitu ya, atau juga disebut dengan yang namanya buwono alit. Ada makrokosmos adalah jagat raya alam semesta, disebut dengan jagat ageng atau bawono ageng, dan terlink dengan yang namanya eternal kosmos, yakni jagat langgeng ataupun bawono langgeng gitu ya. Ini yang nanti akan ada tambahan-tambahan. Jadi ini bahasa kita mengalir antara perspektif religion, sains, filosofi atau agama, budaya, teknologi. Lanjut monggo Mas Sugeng. Nah, setelah kita masuk mantra-mantra, akhirnya di atas kita bertemu sama Pak Kliwon, Pak Sabar, Pak Srouf, terus kita ajak untuk bermujahadah dengan kalimah-kalimah bahasa Arab, dengan kalimah-kalimah agama. Alhamdulillah diterima dengan senang hati, sehingga kita awali seminggu setelah ini dibuka untuk wisata, walaupun baru 1 orang 2 orang yang naik. Setelah turun dimintai gardus untuk sedekah ala kadarnya. Di situ kita masuk mujahadah dengan aturan saya, yaitu dari di situ sholat tasbih, sholat hajat, sujud syukur, terus masuk kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah zikrullah, terus ditutup doa. Alhamdulillah setelah itu selesai, kurang lebih 3 hari saya di sini, terus saya pamit sama Pak Sabar meneruskan perjalanan dari sini Telaga Warna, terus menyusur lewat Telaga Warna, terus akhirnya tahu-tahu sampai ke Kabupaten Batang. Jadi saya melewati hutan Alas Roban. Oke, terus? Setelah itu 1 tahun saya tidak ke sini, sampai Pak Sabar menyusur ke rumah saya. Jadi sangat terkesan setelah saya 1 minggu meninggalkan perjalanan yang dari kawasan Sikidang, kawasan Candi-Candi, Telaga Warna, penasaran, jadi banyak yang naik. Akhirnya 1 minggu setelah saya meninggalkan itu menjadi tempat wisata yang seperti sekarang ini. Makanya dia terkesan, alhamdulillah bersamaan disertai dengan doa dulu, mujahadah, mohon sama Tuhan agar tempat berkah, alhamdulillah menjadi berkah sampai sekarang. Oke, demikian sejarah singkat bagaimana sekarang ramainya pengunjung atau makmurnya, lestarinya Batu Pandang Ratapan Angin, yang memang ini didahului dulu adalah ada Pak Sabar, Pak Kliwon, Mas Srouf, dan ada pengelola yang lain ya, ada Pak Sumar, nanti ada Pak Junaidi dan yang lain-lain. Ketika kontesnya 2015 1 minggu baru dibuka, kebetulan Mas Sugeng jalan kaki dari Kebumen, Jogja sampailah di sini mujahadahan, sampai setelah 7 tahun kita lihat Batu Pandang Ratapan Angin, alhamdulillah Rahayu Sagung Dumadi sangat bagus sekali dan pemandangannya indah sekali. Ini kita kalau di belakang, saya agak tutup, itu puncak Gunung Prau ya terlihat. Kemudian kalau itu di sana nanti di shoot ya Mbak Ayu, Mbak In nanti itu niku napa kawah napa niku? Terkait kawah Sikunir. Kawah Sikidang napa Sikunir? Sikidang. Sikidang kono ngisor kaya. Oh napa sinilah. Nah, gitu ya. Jadi itu pokoknya kalau kita keliling putar 360 derajat, ini luar biasa istimewa tempatnya, benar-benar kita seperti di miniatur kahyangan. Karena bagaimanapun Telaga Warna, Telaga Pengilon dalam sejarah gaib tanah Jawa, di salah satu buku yang juga menjadi referensi literasi kita disebutkan disinilah salah satu titik peradaban di era Mataram Purwa, Mataram kuno, atau perspektif arkeologi adalah Mataram Hindu. Dan di sebelah sana itu, sini coba Mbak Ayu, Mbak In, kelihatan nggak? Saya nggak kelihatan. Oh itu ada itu, lihat ya, nanti ada kompleks Candi Semar, Candi Puntodewo, ada Candi Arjuna, yakni dibangun oleh dinasti Sanjaya. Dan dinasti Sanjaya itu satu era dengan dinasti Sailendra, di mana tokoh yang sangat besar, ini perspektif arkeologi gitu ya, oleh Gusti Sang Mahaprabu Samaratungga adalah membangun Borobudur. Dan 10 tahun ini memang berkembang sekali mengenai Borobudur dengan ribuan reliefnya
yang menjelaskan bagaimana peradaban Nusantara, perspektif dari religion sahabat kita tercinta dari agama Buddha mengenai Siddhartha Gautama dan seterusnya. Tapi ada juga misalnya perspektif Kiai Haji Fahmi Basya yang sangat terkenal di YouTube, dosen matematika dari kalau tidak salah Universitas Hidayatullah, yang menjelaskan bahwa Indonesia bukan Indonesia negeri Sabak. Borobudur dalam perspektif beliau atau dalam angle beliau, sudut pandang beliau, angle malaikat ya, angle beliau adalah bikinan Nabi Sulaiman. Ya, inilah dinamika ilmu berkembang, yang penting kita saling menghargai. Dan kemudian dari perspektif misalnya teman-teman di Lemurian, Atlantis, ya, bahwa Borobudur dan semua candi yang ada di Nusantara, Prambanan, Candi Ceto, Candi Suku, apalagi Candi Panataran, menurut The Great Atlantis atau Atlantis Serit, yang itu Ranggaseta, yang sudah mereka lah ada Pak Agung Bimo Sutejo dan Pak Timi Hartadi menjelaskan dari reliefnya, menganalisa sudah 15 tahun yang lalu. Di relief Candi Panataran, disitulah bagaimana leluhur Nuswantara kita memimpin, menaklukkan, menguasai, bagaimana para pimpinan dunia dari relief-reliefnya yang terlihat seperti ada bangsa Cina, ada bangsa seperti bangsa dari Mesir, Afrika, kemudian ada dari bangsa Yahudi. Itu ada leluhur kita waktu itu ibaratnya dihormati di relief Candi Panataran. Nah, untuk lebih tahu lebih detail, googling aja bagaimana relief Candi Panataran angle dari Turangga-seta. Oke, demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Kita tadi reportase wawancara mendalam dengan Mas Sugeng Assamsi. Setelah ini Mbak Iin akan menshoot 360 derajat area di atas ini, karena ini paling puncak. Setelah cukup, kita nanti akan jalan ke bawah. Kita akan mungkin di musola sana akan sholat zuhur dan asar jamaah takdim, dan juga melihat di sisi yang sebelah sana karena kita dari tadi dan juga kita ngambil. Oke, demikian saya hanya bisa mengucapkan mudah-mudahan doa kita semua, bangsa dan negara kita tercinta, NKRI harga hidup, hidupkan sukma jiwa raganya, hidupkan batin zahir lahirnya, sehingga NKRI nikmat karunia rezeki iman Islam ihsan, dan juga kita selalu bagaimana bersyukur kepada Gusti ingkang akar yo jagat, Gusti ingkang hamurbeng tumati, Gusti ingkang hamurbeng bumi, Gusti ingkang maha kuwasa, maha welas asih, maha agung. Kita semua dapat lancar, berkah, dan dapat diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan, sukma jiwa raga, batin zahir lahir dari puncak Ardihyang, Batu Pandang Ratapan Angin, Telaga Warna, Telaga Pengilon, Gunung Perahu yang ketutup awan, benar-benar negeri di atas awan. Jaya, Jaya Wijaya, Jaya Jaya Wijayanti. Ardihyang, Dieng Wonosobo Pingkalinganing Buwono, Jaya Jaya Wijaya, Jaya Jaya Wijayanti. Lemurian, Atlantis, Mojopoit, Nuswantara, Surodiro Joyoningrat, Suh Kabrasto dan Pangasuti. NKRI harga hidup, NKRI harga mati, NKRI Jaya Baldatun Toyibatun Warupun Khofur, Gemah Ripah, Gemah Arripah, Loh Jinawi, Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso Tutwuri Handayani, Surodiro Joyoningrat Suh Kabrasto dan Pangasuti, Mugi Rahayu Sagung Tumati, Merdeka, mantul, mantap.